saya berbicara sini saya tekankan sebagai seorang praktisi hukum. Ya, di sini saya memberikan edukasi dan pemahaman kepada publik terkait dengan perkara Amar Joni yang memang lagi viral ya saat ini. Kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengabulkan permohonan daripada kehadiran langsung saudara Amar Joni? Karena ini juga terkait dengan masalah hak asasinya untuk dalam hal pembelaan diri, ya kan? Dan sebenarnya juga memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu apa saja yang menjadi hambatan? Kenapa Amar Joni selama ini harus sidang secara online? Tapi sebenarnya itu juga diizinkan oleh undang-undang karena keadaan tertentu. Karena ini kan dia salah satu napi khusus juga, ya, karena terkait dengan urusan dengan undang-undang spesialis undang narkotika. Sehingga memang pertimbangannya bukan hanya pengadilan mengabulkan, pertimbangan juga dari jenderal lapas. Karena itu warganya dia dititipkan ke sana. Jadi semua harus bekerja sama dengan baik. Prinsipnya satu, bahwa Amar Joni kan memperjuangkan hak-haknya. Melalui undang-undang pun mengizinkan bahwa sebenarnya kalau sidang itu sebaiknya secara fisik, sehingga tidak terganggu. Kalau online itu banyak gangguan, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang terjadi terhadap dirinya. Jadi itu wajar, ya. Jadi kalau misalnya ketidakhadiran dia karena masalah keamanan atau masalah lain yang memang setelah dalam pertimbangan tidak bisa dihadir, ya, kita juga harus hormati itu. Kita tidak bisa memaksakan diri juga, ya kan? Sebenarnya kalau dia hadir langsung kan dia bisa berbicara langsung, didengar langsung oleh majelis hakim, oleh pengacaranya, oleh jaksa penuntut dan lain sebagainya. Tapi ketidakhadiran dia karena masalah keamanan ini juga harus dipertimbangkan. Ya, kenapa dia dipindahkan ke lapas apa namanya? Nusa Kambangan. Masih ada pertimbangan khusus kan? Bang, tapi bagi pihaknya Amar Joni, sidang online itu sudah tidak berlaku karena itu hanya berlaku saat pandemi Covid. Ini membuat yang tadi Abang bilang kebebasan hak bagi seorang terdakwa untuk mengungkapkan sebenar-benarnya. Kembali lagi bahwa ini semua kan harus ada pertimbangan dari pengadilan, dari kejaksaan, dari Dijen Lapas. Permohonan mereka sudah diterima. Ya mudah-mudahan Amar Joni secara fisik akan datang langsung memberikan keterangan kepada majelis hakim ketika nanti sidangnya terjadi di minggu depan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pusat. Jakarta Pusat ya. Bang, tapi bagi pernyataan Humas Dijen Lapas bilang Amar Joni nanti akan ada di persidangan di PN Pusat, tapi setelah selesai persidangan akan langsung dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan. Ini tidak sampai selesai putusan Bang atau gimana? Emang sudah prosedur Bang dari Dijen Lapas? Ya, atau gimana sebenarnya? Kalau dia diharikan untuk menghadiri sidang saja, tahanannya kan mesti tahan di Nusa Kambangan. Kan permohonannya itu hadir sidang secara fisik untuk menyampaikan semua persoalan dia di majelis hakim di pengadilan, bukan dia dipindahkan lagi lapasnya atau tahanannya ke Jakarta Pusat. Iya, tapi maksudnya nggak sampai selesai putusan Bang, sampai majelis hakim kan pasti akan menanya lagi Bang ke Amar Joni ini. Ya mungkin tiap minggu akan didatangkan. Ya nggak apa-apa, demi keamanan, demi pertimbangan-pertimbangan lain, ya tidak ada masalah karena permohonan mereka diterima. Sehingga memang Amar Joni diperintahkan untuk hadir. Tapi kehadiran dia untuk memenuhi sidang saja. Setelah itu pulang ke Nusa Kambangan itu. Orang rumahnya di sana saat ini ya. Karena dipindahkan ke Nusa Kambangan pasti kan punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Kenapa dia dipindahin? Ya karena ada laporan bahkan saat ini lagi proses sidang bahwa dia bersama mungkin ya sendiri atau bersama-sama temannya melakukan tindak pidana lagi narkotika di dalam lapas. Nah, kalau proses ini kan hampir 2 minggu lebih ya Amar bisa akhirnya dihadirkan. Ini ada apa Bang? Apa karena emang tidak ingin ada bandar atau oknum yang diungkap dalam besarnya ini, makanya Amar sampai harus online terus dan akhirnya ditunda 2 kali itu sidang? Kita warga negara Indonesia itu selalu seuson. Kita harus yakinkan bahwa proses hukum di Republik ini masih ada kebenaran, masih ada keadilan, dan hakim-hakim kita masih objektif dalam menangani perkara. Jadi janganlah kita selalu melihat bahwa semua itu karena A, B, C. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawab. Prinsipnya bahwa permohonan daripada Amar Joni sudah dikabulkan, itu aja dulu. Dan Amar Joni akan datang. Tapi dalam pengawalan, ketika selesai sidang dia dipulangkan lagi. Kecuali dia mengajukan untuk permohonan pindah lapas kembali lagi ke Jakarta Pusat. Bang, terkait Amar Joni yang akhirnya mengajukan diri sebagai JC, Justice Collaborator, ini ada kemungkinan Amar Joni akan
diperingan hukumannya atau nanti kan biar dapat amnesti lah gitu misalnya. Ya. Tapi kan Ahmad Zoni harus siap-siap Bang, harus siap berani, siap mental, siap semuanya untuk mengungkap siapa dan sebenarnya, karena kan di JPU menduga Ahmad Zoni dapat barang haram itu dari inisial A untuk dijual di rutan Salim. Oke, jadi saya perlu sampaikan bahwa terkait soal masalah Ahmad Zoni ini kan perkara yang kalau menurut saya perkara undang-undang khusus ya, undang-undang narkoba. Jadi dia mau jadi justice kolaborator, ya itu baik. Tapi nanti dilihat dulu di persidangan, apa benar dibuka semuanya atau tidak. Karena orang kan boleh ngomong. Kita hukum ini kan bicara fakta. Dia sudah membuka semua persoalan itu di pengadilan, siapa di balik itu, siap memberi, siap membikin dan sebagainya. Itu boleh saja, bisa saja hukumannya diperingankan. Tapi ingat, ini bukan urusan terkait dengan undang-undang biasa, undang-undang umumnya. Ini kan lex spesialis, undang-undangnya khusus tentang narkotika dengan ancaman yang cukup berat, sehingga mudah-mudahan dengan dia mau ya membuka semua persoalan dengan JC di sana, ya mudah-mudahan hakim juga mempertimbangkan bahwa dia punya etikat baik, dia mau supaya proses hukum ini lancar, dia mau juga orang lain yang di belakang layar atau terlibat langsung atau ikut serta memfasilitasi dan lain sebagainya supaya ditangkap semua, karena jaringan narkoba ini Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau saya bilang sudah darurat narkoba, lu harus tahu pemakai narkoba di Republik ini sudah hampir 4 juta. Ya, ini pemakai aktif. Bayangkan kalau pemakai tidak aktif berlipat ganda. Nah, makanya kalau saya sih sangat dukung ya soal penegakan hukum terakhir dengan bandar, penjual, bahkan pemakai narkoba. Karena kalau tidak ada pemakai, tidak ada bandar, nggak ada penjual, nggak ada pemakai. Jadi ini 3 rangkaian yang menurut saya harus diberantas.